Tiara Retno Palupi menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Sejak putus dari Dimas sebulan lalu, ia merasa hidupnya semakin sepi. Orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan jarang berada di rumah, membuat kesendirian semakin terasa menekan. Di tengah keheningan malam, ia membuka aplikasi My Circle yang baru saja direkomendasikan sahabatnya, Salsa. Cobain Tiara. Siapa tahu dapat yang cocok, ujar Salsa siang tadi sambil menunjukkan layar ponselnya. Tiara awalnya ragu, tetapi akhirnya mendaftar. Tak butuh waktu lama, notifikasi muncul di layarnya. Selamat. Kamu terhubung dengan Yuda Wirabumi. Profilnya tampak sempurna. Seorang pria tampan dengan wajah teduh dan senyum menawan. Hobi dan minatnya pun selaras dengan Tiara, terutama dalam sastra klasik. Percakapan mereka mengalir lancar, seolah mereka telah lama mengenal satu sama lain. Aku suka baca buku juga, terutama sastra klasik. Serius? Itu favoritku. Aku nggak nyangka ada cowok yang suka sastra klasik. Kadang kesamaan bisa mempertemukan dua orang yang ditakdirkan. Kata-kata Yuda terasa begitu dalam dan menenangkan. Tiara merasa seperti menemukan sosok yang selama ini ia cari. Kemudian, ajakan bertemu pun datang. Aku ingin melihat senyum aslimu, bukan hanya dari foto. Bisa kita bertemu? Tanpa banyak berpikir, Tiara mengiyakan. Yuda memilih lokasi pertemuan di sebuah kafe kecil yang cukup terpencil di daerah Surabaya Barat. Malam itu, dengan rasa gugup bercampur antusiasme, Tiara berangkat ke lokasi. Ketika tiba di kafe, suasana terasa sedikit janggal. Lampu redup dengan beberapa pelanggan yang duduk menyendiri, wajah mereka tertutup bayangan. Tiara mencari Yuda, dan menemukan seorang pria yang duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja hitam dengan ekspresi tenang. Tiara? Sapanya lembut. Tiara mengangguk dan duduk di hadapannya. Seketika, ia merasa nyaman. Yuda memiliki aura yang menenangkan, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan, seperti ada kesedihan mendalam yang tersembunyi. Percakapan mereka berjalan lancar, hingga Tiara mengeluarkan ponselnya. Boleh foto bareng? Tanyanya. Yuda tersenyum tipis, tetapi menggeleng. Aku nggak suka difoto. Lebih baik kita menikmati momen ini tanpa perlu diabadikan. Tiara merasa sedikit kecewa, tetapi tak ingin mempermasalahkannya. Malam itu berakhir dengan perasaan hangat di hatinya. Namun, ketika Tiara sampai di rumah, hal aneh mulai terjadi. Saat ia mengecek kembali profil Yuda di aplikasi My Circle, halaman itu kosong. Nama, foto, dan percakapan mereka, semuanya hilang, seolah Yuda tak pernah ada. Malam semakin larut. Tiara masih terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan perasaan gelisah. Sesekali, ia menghela napas panjang. Rasa lelah tak mampu membuatnya terlelap. Pikirannya terus berputar pada Yuda. Demi menenangkan diri, ia kembali membuka aplikasi My Circle, berharap menemukan jejak percakapan mereka. Namun, tidak ada apa-apa. Seakan seseorang telah menghapus semua data tanpa jejak. Merasa aneh, ia mencoba mencari akun Yuda secara manual. Namun, yang muncul hanyalah layar kosong dengan tulisan, akun tidak ditemukan. Jantung Tiara berdegup lebih cepat. Ia mencoba mengirim pesan, tetapi setiap kali menekan tombol kirim, pesan itu seketika menghilang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, bukan dari kontak biasa, melainkan dari nomor tanpa nama. Kenapa mencari aku? Tiara membeku.
Ia menelan ludah, jemarinya mulai gemetar. Siapa yang mengirim pesan ini? Yuda kah? Tapi bagaimana mungkin, jika akun Yuda sendiri telah menghilang dari aplikasi? Rasa takut mulai menyusup ke dalam hatinya, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Dengan ragu-ragu, ia membalas. Ini Yuda? Tidak ada jawaban. Layar ponsel tetap gelap. Namun, beberapa saat kemudian, notifikasi lain muncul. Aku selalu di sini. Tiara merinding. Ia meletakkan ponselnya di meja, berusaha mengatur napas. Seketika, ia merasa ada yang mengawasinya. Jantungnya berdetak makin cepat. Matanya menyapu sekeliling kamar, memastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian, sesuatu terjadi. Ponselnya menyala sendiri, layar tiba-tiba menampilkan aplikasi My Circle tanpa ia sentuh. Sebuah profil muncul, dengan foto yang sangat familiar. Itu dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang salah. Foto itu tampak buram, seperti dipenuhi bayangan hitam. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya tampak kosong tanpa ekspresi. Dan di bawah namanya, bukan tulisan online, melainkan menunggu. Tiara tercekat. Tangannya langsung meraih ponsel dan menutup aplikasi itu. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya bug atau gangguan sistem. Namun, perasaan tidak nyaman tetap menghantui. Malam itu, ia tertidur dengan gelisah. Tapi sebelum benar-benar terlelap, samar-samar ia mendengar sesuatu. Suara bisikan dari sudut kamarnya. Aku selalu di sini. Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Keesokan paginya, Tiara bangun dengan kepala yang masih berat. Mimpi buruk semalam masih membekas di benaknya. Ia menggeliat malas sebelum akhirnya meraih ponsel yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar menyala, dan jantungnya seketika berdetak lebih cepat. Notifikasi dari My Circle muncul. Selamat pagi, Tiara. Aku harap kamu tidur nyenyak. Pesan itu dari Yuda. Tapi, bukankah akunnya telah menghilang? Dengan tangan gemetar, Tiara mencoba membuka aplikasi itu lagi. Anehnya, akun Yuda kembali ada di sana, lengkap dengan riwayat percakapan mereka yang seharusnya sudah terhapus. Merasa tidak nyaman, Tiara buru-buru menutup aplikasi itu, bersiap untuk kuliah. Ia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya, dan meyakinkan diri semua ini hanyalah kebetulan. Namun, firasat buruk terus mengganggunya sepanjang perjalanan ke kampus. Tiara, lo kenapa sih? Dari tadi diam aja, tanya Salsa saat mereka duduk di kantin kampus. Tiara menghela napas panjang. Ia ragu apakah harus menceritakan kejadian aneh yang dialami. Namun, melihat wajah sahabatnya yang penuh perhatian, ia akhirnya membuka mulut. Sal, ada yang aneh sama My Circle. Semalam akun Yuda tiba-tiba hilang. Terus, pas pagi ini aku cek lagi, akunnya balik. Percakapan kami juga ada lagi, kayak nggak pernah dihapus. Salsa mengernyit. Serius lo?
Bisa aja cuma error atau bug di aplikasinya. Gue juga kepikiran gitu, tapi ada hal lain yang lebih aneh, lanjut Tiara. Dia ngirimin gue pesan pagi ini, seakan dia tahu gue nggak bisa tidur nyenyak. Padahal gue nggak bilang apa-apa ke dia semalam. Salsa menatap Tiara dengan ekspresi serius. Oke, ini mulai terdengar serem. Lo yakin dia orang beneran? Maksud gue, lo udah coba cari info soal dia di internet? Tiara menggeleng. Gue belum kepikiran buat cari. Tapi sekarang gue jadi penasaran. Mereka pun mulai mencari nama. Yuda Wirabumi di mesin pencari. Namun, yang mereka temukan justru hal yang lebih mengejutkan. Artikel berita dari beberapa tahun lalu muncul di layar ponsel Salsa. Judulnya membuat Tiara merinding. Mahasiswa hilang secara misterius setelah menggunakan aplikasi My Circle. Salsa membaca isi artikel dengan suara pelan. Yuda Wirabumi, seorang mahasiswa sastra, dilaporkan hilang tanpa jejak setelah terakhir kali terlihat bertemu dengan seseorang yang dikenalnya dari aplikasi My Circle. Pihak keluarga mengatakan, sebelum menghilang, Yuda sempat berperilaku aneh, seolah-olah sedang diawasi sesuatu yang tak terlihat. Polisi tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaannya, dan kasus ini masih menjadi misteri hingga kini. Tiara merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Jadi, orang yang gue temui itu bukan manusia? Salsa menggenggam tangan Tiara. Kita nggak boleh buru-buru nyimpulin sesuatu. Tapi kalau emang ini ada hubungannya sama kejadian dulu, kita harus hati-hati. Lo jangan ketemu dia lagi Tiara. Tiara mengangguk, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, teror baru akan dimulai. Saat ia pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar, ponselnya kembali bergetar. Aku tahu kamu mencari tahu tentang aku, Tiara. Kenapa? Tangannya langsung melemah. Ia menatap layar dengan napas tertahan. Aku kan cuma ingin berteman denganmu. Dada Tiara berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamarnya yang terasa lebih gelap dari biasanya. Tirai jendelanya bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan ponselnya di meja dan menarik napas panjang. Mungkin ia hanya terlalu paranoid. Namun, saat hendak beranjak ke kamar mandi, sesuatu membuatnya terpaku. Bayangannya di cermin bergerak lebih lambat dari dirinya. Ia mengedipkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah. Namun, bayangannya tetap diam, seolah sedang menatapnya. Tiba-tiba, bayangan itu menyeringai. Jantung Tiara hampir berhenti. Ia mundur beberapa langkah dengan napas memburu, tetapi cermin tetap memantulkan sosok dirinya yang tersenyum menakutkan. Tiara, suara itu bergema di dalam kamarnya. Bukan dari cermin. Bukan dari ponsel. Suara itu datang dari dalam lemari pakaiannya yang tertutup rapat. Dengan tubuh gemetar, Tiara meraih gagang pintu kamarnya dan membukanya lebar. Lampu di koridor menyala terang, memberikan sedikit keberanian baginya. Namun, saat berbalik, layar ponselnya kembali menyala dengan notifikasi baru. Kamu tidak bisa lari dariku. Tiara menjerit, melemparkan ponselnya ke tempat tidur. Ia berlari keluar kamar, menghampiri ibunya di ruang tamu. "Ma, aku boleh tidur di kamar mama malam ini?" Tanyanya dengan suara gemetar. Ibunya menatapnya dengan heran. "Kenapa, Nak? Kamu sakit?" Tiara menggeleng cepat. "Gak. Aku cuma lagi gak enak tidur sendiri." Ibunya menghela napas dan tersenyum kecil. "Ya sudah,
Ayo ke kamar mama. Tapi besok pagi kamu harus cerita, ya? Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Tiara mengangguk, meskipun tahu menceritakan semuanya hanya akan membuatnya terdengar gila. Ia berusaha mengabaikan rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Namun, di dalam kamar ibunya yang hangat, ia tetap merasa diawasi. Ponselnya yang ditinggalkan di kamar tiba-tiba berdering. Dari luar kamar, layar yang menyala memantulkan satu pesan baru. Selamat malam, Tiara. Aku selalu di dekatmu. Malam itu, meskipun sudah berada di kamar ibunya, Tiara tetap tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Yuda muncul di dalam pikirannya. Senyum misteriusnya, tatapan matanya yang tajam, serta pesan-pesan aneh yang diterima, membuat jantungnya terus berdebar kencang. Ia membalikkan badan, berusaha mencari posisi yang nyaman. Namun, tepat saat mulai merasa sedikit tenang, sebuah suara lirih terdengar dari luar kamar. Tiara. Suara itu berbisik, nyaris seperti hembusan angin. Tiara menahan napas. Tubuhnya membeku. Ia melirik ibunya yang terlelap di sampingnya, seolah berharap suara tadi hanyalah imajinasinya saja. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tiara, kenapa kamu menghindar dariku? Darahnya seolah membeku. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara angin. Mungkin pikiran sedang mempermainkannya karena ketakutan. Tapi, saat suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, ia tahu sesuatu sedang mengawasinya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar menyala, menampilkan notifikasi baru dari My Circle. Aku tahu kamu ada di kamar ibumu. Tapi itu tidak akan membuatmu aman, Tiara. Tiara menahan napas. Jarinya bergetar saat mencoba mengetik balasan. Siapa kamu sebenarnya? Hanya dalam hitungan detik, sebuah balasan muncul. Aku adalah orang yang kamu cari tahu. Aku adalah seseorang yang pernah hidup, dan kini berada di antara dua dunia. Tiara merasa tenggorokannya mengering. Ia menelan ludah, lalu tanpa pikir panjang, menutup aplikasi itu dan melempar ponselnya ke kasur. Ia menutup matanya rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk, yang akan berakhir saat ia bangun nanti. Namun, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Keesokan harinya di kampus, Tiara menceritakan semuanya kepada Salsa dan 3 teman lainnya, Dimas, Arif, dan Lita. Mereka berlima duduk di salah satu sudut kantin yang sepi, membahas keanehan yang dialami Tiara. Lo yakin ini bukan cuma perasaan lo aja, Tiara? Tanya Dimas skeptis. Mungkin lo terlalu stres, karena baru putus dari Adrian, jadi otak lo mulai ngehalu. Tiara menatapnya tajam. Lo pikir gue gila? Gue bukan satu-satunya yang ngalamin hal ini. Lo inget gak berita yang kita baca kemarin? Yuda Wirabumi hilang secara misterius setelah pakai My Circle. Lo gak kepikiran kalau ada hubungannya? Lita mengusap lengannya yang merinding. Gue percaya sama Tiara. Gue juga pernah dengar cerita tentang aplikasi yang aneh. Ada beberapa orang yang katanya dapat match dari akun yang misterius, dan setelah itu, mereka mulai ngalamin hal-hal aneh. Kalau gitu, kita harus cari tahu lebih jauh tentang aplikasi ini, kata Arif serius. Siapa yang bikin My Circle? Kenapa cuma di Surabaya yang banyak kasus aneh kayak gini? Mereka pun memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang aplikasi My Circle. Setelah kuliah usai, mereka berkumpul di perpustakaan untuk melakukan riset.
Lita mulai mencari informasi di internet, sementara Arif dan Dimas menggali lebih dalam tentang kasus-kasus orang hilang yang diduga berhubungan dengan aplikasi itu. Saat mereka asyik meneliti, tiba-tiba Salsa menepuk bahu Tiara. "Lihat ini," bisiknya sambil menunjuk layar laptopnya. Mata Tiara membelalak saat membaca artikel yang terpampang di layar. Sebuah forum diskusi daring membahas tentang fenomena gaib di dunia digital. Salah satu pengguna forum menulis sebuah teori bahwa aplikasi My Circle bukanlah aplikasi biasa, melainkan portal bagi arwah penasaran untuk mencari korban di dunia manusia. Menurut cerita ini, Salsa membaca pelan, ada seorang developer yang menciptakan My Circle, tapi ia bukan manusia biasa. Konon, ia memiliki hubungan dengan dunia gaib, dan aplikasi ini sebenarnya adalah jembatan antara dunia arwah dan dunia manusia. Tiara menelan ludah. "Jadi maksud lo, aplikasi ini memang sengaja diciptakan buat menjebak manusia?" "Bisa jadi," jawab Salsa lirih. "Dan kalau gitu, kita harus cari tahu siapa yang menciptakan aplikasi ini." Arif mengetik cepat di laptopnya, mencari tahu lebih jauh tentang My Circle. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu. "Gue nemu nama developer yang bikin aplikasi ini. Tapi anehnya, gak ada informasi lengkap tentang dia. Cuma ada satu nama yang muncul di beberapa sumber, Rama Wijaya." Mereka berlima saling berpandangan. Nama itu terdengar asing, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Kita harus cari tahu lebih banyak tentang dia," kata Dimas. "Kalau memang dia yang bikin aplikasi ini, mungkin dia juga tahu cara buat nutup portal itu." Tiara menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang mengatakan padanya bahwa mereka sedang masuk ke dalam bahaya yang lebih besar. Namun, ia tahu tidak ada jalan lain selain menghadapi semua ini. Malam itu, saat Tiara kembali ke kamarnya, ia merasa udara di sekitarnya lebih dingin dari biasanya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, saat hendak menutup tirai jendelanya, sesuatu membuatnya menahan napas. Di luar jendelanya, tepat di halaman rumahnya yang gelap, ada sosok berdiri. Sosok itu tinggi, berpakaian hitam, dan menatap langsung ke arah kamarnya. Wajahnya samar, tetapi Tiara bisa merasakan tatapan yang menusuk. Ia mundur perlahan, lalu buru-buru menutup tirai. Namun, saat berbalik, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Jangan mencoba mencari tahu lebih jauh, Tiara. Jika tidak, kau akan bernasib sama sepertiku." Dada Tiara bergemuruh. Ia ingin berteriak, ingin lari dari semua ini. Tapi ia tahu, sudah tidak ada jalan kembali. My Circle bukan sekadar aplikasi kencan biasa. Dan Yuda bukan satu-satunya arwah yang terperangkap di dalamnya. Mimpi buruk baru saja dimulai. Tiara tidak bisa tidur semalaman. Tatapan sosok hitam di halaman rumahnya terus membayang di pikirannya. Bayangan itu, pesan ancaman di ponselnya, dan fakta My Circle bukan sekadar aplikasi biasa, semakin menghantuinya. Namun, satu hal yang pasti, ia dan teman-temannya tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus menemukan siapa Rama Wijaya, dan bagaimana caranya menghentikan semua ini. Keesokan harinya, Tiara langsung menghubungi teman-temannya untuk berkumpul di kafe dekat kampus. Mereka tidak ingin membicarakan ini di kampus, takut jika ada sesuatu atau seseorang yang mengawasi. "Oke, jadi kita tahu ada seseorang bernama Rama Wijaya, yang kemungkinan besar pembuat aplikasi My Circle," kata Arif sambil menyeruput kopinya. "Masalahnya, kita nggak bisa menemukan banyak informasi tentang dia."
Gue udah coba cari di media sosial, tim Palita, tapi nggak ada akun atas nama itu. Bahkan di LinkedIn pun nggak ada rekam jejaknya. Seakan dia nggak pernah ada. Tiara menggigit bibirnya. Tapi dia pasti ada. Aplikasi ini nggak mungkin tercipta sendiri. Kita butuh cara lain buat nyari tahu. Mungkin kita bisa coba ke komunitas It Underground, usul Dimas. Aku kenal seseorang yang suka ngoprek sistem, dia pernah nyari tahu tentang aplikasi misterius. Namanya Raka. Mungkin dia bisa bantu kita. Salsa mengangguk cepat. Bagus. Kalau aplikasi ini beneran berhubungan sama hal gaib, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, yang gak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tiara menarik napas dalam. Kalau gitu, kita temui Raka secepatnya. Aku gak mau ada kejadian lebih buruk lagi. Sore itu, mereka berlima pergi ke sebuah warnet kecil di pinggiran kota, tempat Raka biasa nongkrong. Raka adalah seorang hacker lepas, yang terkenal suka mengulik hal-hal aneh di dunia maya. Saat mereka masuk ke dalam, Raka sudah menunggu di salah satu bilik, dikelilingi 3 layar monitor yang menampilkan kode-kode yang sulit dimengerti. Aku udah dengar cerita kamu dari Dimas, kata Raka tanpa basa-basi. Kamu semua lagi cari tahu tentang My Circle, kan? Tiara mengangguk. Iya. Kita nemu nama Rama Wijaya, tapi nggak ada informasi apapun soal dia. Kamu bisa bantu kita? Raka menyeringai kecil. Bisa sih. Tapi aku harus bilang dulu, aplikasi ini bukan aplikasi biasa. Dari awal kulihat My Circle, aku udah curiga. Kode pemrogramannya punya pola yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang ditanam di dalamnya, sesuatu yang bukan buatan manusia biasa. Mereka saling berpandangan. Maksud kamu apa? Tanya Arif hati-hati. Raka mengetik cepat di keyboardnya, membuka jendela kode yang penuh dengan simbol dan angka. Aku pernah coba ngehack server My Circle buat cari tahu siapa di baliknya. Tapi setiap kali deket sama jawabannya, sistemnya tiba-tiba ngeblok dengan cara yang gak masuk akal. Bukan proteksi biasa, tapi seperti ada sesuatu yang tahu aku lagi ngoprek. Tiara menelan ludah. Terus? Lo nemu sesuatu? Raka mengangguk. Ada satu alamat IP yang aneh. Berasal dari sebuah rumah kosong di daerah pinggiran Surabaya. Aku sempat nyari tahu lebih lanjut. Ternyata rumah itu dulu pernah jadi tempat tinggal seorang developer teknologi yang menghilang secara misterius. Namanya Rama Wijaya. Mereka semua tercekat. Jadi dia beneran ada? Bisik Lita. Ada, jawab Raka. Tapi nggak ada yang tahu apa yang terjadi pada dia. Beberapa rumor bilang dia melakukan ritual aneh sebelum menghilang. Sejak saat itu, rumahnya kosong dan gak ada yang berani mendekat. Tiara merinding. Kita harus ke sana. Semua mata tertuju padanya. Kamu yakin? Tanya Salsa khawatir. Kalau rumah itu ada hubungannya sama aplikasi ini, pasti ada sesuatu yang nunggu kita di sana. Justru karena itu kita harus ke sana, kata Tiara mantap. Kalau kita mau nutup portal ini, kita harus mulai dari tempat asalnya. Malam itu, mereka berlima berkumpul di depan rumah kosong yang disebutkan Raka. Rumah itu tampak tua dan menyeramkan, dengan cat dinding yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang pecah. Pohon-pohon besar di sekitarnya membuat suasana semakin mencekam. Aku udah merasa gak enak, gumam Arif sambil menyalakan senter. Kalau kamu takut, kamu bisa tunggu di mobil, kata Dimas, meskipun suaranya juga terdengar tidak yakin. Mereka berjalan perlahan menuju pintu depan. Tiara mengulurkan tangan,
mendorongnya dengan hati-hati. Pintu itu terbuka dengan bunyi berderit yang mengerikan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Aroma debu dan sesuatu yang membusuk menyengat hidung mereka. Cahaya senter mereka menerangi ruang tamu, yang dipenuhi perabot tua dan kertas-kertas berserakan. "Kita cari petunjuk," bisik Tiara. Mereka mulai memeriksa ruangan satu persatu. Di sudut ruangan, Lita menemukan sebuah buku catatan yang tampak sudah sangat tua. Ia membukanya dengan hati-hati. "Ini milik Ramawijaya," bisiknya. "Lihat ini." Mereka berkumpul di sekitar Lita saat membaca tulisan yang ada di dalamnya. "Aku berhasil. Aku telah menemukan cara untuk membuka gerbang antara dunia ini dan dunia mereka. Tapi aku tidak menyangka akibatnya akan sebesar ini. Mereka ingin lebih. Mereka ingin masuk ke dunia kita. Aku harus menghentikan ini sebelum terlambat." Tiba-tiba, angin dingin berhembus di dalam ruangan, membuat buku itu terlepas dari tangan Lita dan jatuh ke lantai. Lampu senter mereka berkedip-kedip, dan suara bisikan mulai terdengar di sekitar mereka. "Kita harus keluar dari sini," bisik Salsa panik. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki menggema dari lantai atas. "Ada seseorang di sini," bisik Arif dengan wajah pucat. Sebuah ketukan terdengar dari langit-langit di atas mereka. Perlahan, suara itu semakin keras, seolah sesuatu sedang berjalan menuju mereka. Tiara menelan ludah, tangannya mengepal erat. "Kita harus tahu apa yang terjadi di sini." Dengan langkah gemetar, mereka menaiki tangga menuju lantai atas, tanpa tahu sesuatu atau seseorang sudah menunggu di sana. Dan ia tak berniat membiarkan mereka pergi dengan mudah. Tiara menggenggam senter di tangannya erat-erat, matanya menatap ke atas tangga dengan penuh kewaspadaan. Langkah kaki yang sebelumnya terdengar menggema kini berubah menjadi suara gesekan aneh, seolah ada sesuatu yang menyeret dirinya perlahan di lantai atas. "Lo yakin kita harus naik?" bisik Lita dengan suara gemetar. "Kita udah sejauh ini," jawab Tiara, meski jantungnya berdetak begitu kencang. "Kita harus tahu apa yang terjadi di sini." Dengan langkah hati-hati, mereka menaiki anak tangga satu persatu. Lantai kayu tua berderit di bawah pijakan mereka, menciptakan gema yang menambah kesan menyeramkan. Udara di sekitar mereka semakin dingin, napas mereka mengembun di udara seolah-olah baru saja memasuki ruangan beku. Begitu mereka sampai di lantai 2, mereka melihat lorong panjang dengan beberapa pintu di sisi kiri dan kanan. Cahaya senter mereka menyorot ke dinding-dinding yang dipenuhi coretan-coretan aneh, simbol-simbol yang tampak seperti mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. "Apa ini?" bisik Arif, matanya membesar saat melihat simbol-simbol tersebut. "Kayak mantra pemanggilan," sahut Dimas. "Aku nggak ngerti artinya, tapi ini jelas bukan sesuatu yang bagus." Tiba-tiba, terdengar suara gedoran keras dari salah satu pintu di ujung lorong. "Braak! Braak! Braak!" Mereka semua tersentak mundur, napas tercekat. Suara itu datang dari ruangan yang paling gelap, pintunya sedikit terbuka dan berderit pelan seiring dengan angin dingin yang menghembus ke arah mereka. "Kita harus lihat ke dalam," kata Tiara, meski lututnya gemetar. Salsa menelan ludah. "Kamu gila Tiara? Itu jelas bukan hal yang bagus. Tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya," balas Tiara. "Kalau kita lari sekarang, kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menutup portal itu." Dimas menarik napas dalam dan mengangguk. "Oke, ayo kita lihat." Dengan sangat perlahan, mereka berjalan menuju pintu yang terbuka itu.
Tiara mengulurkan tangannya, mendorong pintu lebih lebar. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya dari bulan yang menerobos lewat kaca jendela yang pecah. Saat senter mereka menyapu ruangan, sesuatu yang mengerikan terlihat. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran besar yang digambar dengan darah kering di lantai. Di dalam lingkaran itu terdapat berbagai tulang belulang, beberapa di antaranya masih dibalut sisa-sisa daging yang menghitam. Dinding ruangan dipenuhi dengan tulisan merah, yang tampak seperti dicoret menggunakan tangan. Di tengah-tengahnya, nama Ramawijaya tertulis berkali-kali dengan ukuran besar. Astaga, bisik Lita sambil menutup mulutnya, menahan muntah. Ini semacam ritual, ujar Dimas pelan. Sepertinya, di sini tempat semuanya dimulai. Arif menyorotkan senternya ke sudut ruangan. Mereka semua tercekat melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang pria duduk membungkuk di sudut, tubuhnya membusuk, kulitnya melekat pada tulang-tulangnya, matanya kosong dan gelap. Itu Ramawijaya, bisik Arif dengan suara bergetar. Tiba-tiba, tubuh itu bergerak. Dengan gerakan kaku dan terputus-putus, kepala pria itu menoleh ke arah mereka. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah, dan perlahan, ia mulai berdiri. Salsa menjerit dan mundur selangkah. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu di belakang mereka tertutup dengan keras. Braak! Suara tawa lirih menggema di ruangan, disusul bisikan yang berasal dari segala arah. Bayangan di dinding bergerak sendiri, seolah memiliki nyawa. Cahaya senter mereka mulai berkedip-kedip. Di tengah ruangan, tubuh Ramawijaya mulai melayang, tangannya terangkat ke arah mereka. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Suaranya terdengar bergema, seperti berasal dari dalam sumur yang dalam. Tiara mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti menancap ke lantai, tidak bisa bergerak sama sekali. Udara semakin dingin, dari sudut-sudut ruangan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, tubuh-tubuh yang mengambang dengan posisi aneh, dan suara tangisan samar mulai terdengar. Dimas menggenggam tangan Tiara. Kita harus keluar. Sekarang, Tiara menguatkan diri dan mencoba menarik tubuhnya, tapi rasa dingin itu seperti menahan mereka di tempat. Lita menutup mata dan mulai berdoa, suaranya bergetar. Seolah terpengaruh oleh doa itu, ruangan mulai bergetar, dan tubuh Ramawijaya berhenti melayang. Doa, seru Arif. Baca doa kalian. Sekarang, mereka semua mulai melantunkan doa masing-masing. Semakin lama mereka berdoa, semakin kuat gemuruh di ruangan itu. Sosok-sosok yang mengambang mulai memudar, dan pintu di belakang mereka bergetar hebat. Dengan teriakan keras, tubuh Ramawijaya meledak menjadi kabut hitam, melesat ke segala arah sebelum menghilang sepenuhnya. Pintu terbuka sendiri dengan keras, tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar dari ruangan itu. Begitu mereka mencapai tangga, suara jeritan panjang terdengar dari dalam kamar, menggema ke seluruh rumah. Lantai di bawah mereka bergetar, seolah rumah itu akan runtuh kapan saja. Mereka berlari menuruni tangga secepat mungkin. Begitu mereka keluar dari rumah, Tiara menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan besar dengan wajah menyerupai Ramawijaya melayang di depan jendela lantai 2, menatap mereka dengan mata kosong sebelum menghilang dalam kegelapan. Mereka semua terengah-engah, berdiri di halaman rumah kosong itu dengan wajah pucat pasi. Aku gak mau pernah balik ke sini lagi, bisik Salsa sambil gemetar. Dimas merogoh ponselnya dan melihat layar My Circle yang masih aktif. Kita belum selesai.
Kita tahu Ramawijaya mencoba membuka portal antara dunia ini dan dunia arwah, dan aplikasi ini adalah kunci dari semua itu. Tiara mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. Kita harus menemukan cara buat nutup portal ini. Kita harus cari bantuan sebelum semuanya terlambat. Mereka saling berpandangan, tahu apa yang mereka hadapi bukan sekadar misteri aplikasi kencan biasa. Mereka telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Dan satu hal yang pasti, mereka belum keluar dari bahaya. Malam semakin pekat saat Tiara dan keempat temannya meninggalkan rumah angker itu. Nafas mereka masih memburu, dada berdegup kencang, dan tubuh gemetar hebat. Mereka telah melihat sesuatu yang tak seharusnya manusia saksikan, sesuatu yang membuat mereka sadar bahwa bahaya masih mengintai. Dimas menatap layar ponselnya, yang masih menunjukkan aplikasi My Circle aktif. Cahaya redup dari layar itu seperti mengundang sesuatu yang jahat. Aplikasi ini harus dihentikan, gumamnya. Tiara mengangguk, meski tubuhnya masih lemas. Kita harus cari Ustadz Rahmat. Dia satu-satunya orang yang bisa bantu kita. Mereka segera menuju masjid tempat Ustadz Rahmat biasa mengajar. Setelah menceritakan semua kejadian, wajah Ustadz itu berubah serius. Apa kalian sadar bahwa yang kalian hadapi bukan hanya sekadar arwah penasaran? Ini adalah portal yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita. Jika tidak ditutup, korban berikutnya bisa jauh lebih banyak. Kami harus bagaimana? Pak Ustadz? Tanya Arif cemas. Ustadz Rahmat menarik napas dalam. Kita harus melakukan ritual penutupan. Tapi ini berbahaya. Ramawijaya pasti tidak akan membiarkan kita menghancurkan pintunya. Mereka kembali ke rumah angker itu. Kali ini, mereka membawa air suci yang telah didoakan, dan beberapa benda perlindungan yang diberikan Ustadz Rahmat. Saat memasuki rumah, hawa dingin langsung menyambut, lebih menusuk dari sebelumnya. Dia tahu kita datang, bisik Salsa. Tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema dari lantai atas. Bayangan-bayangan mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan, menyeringai dengan mata kosong yang berkilauan merah. Cepat! Kita harus ke ruangan itu, seru Ustadz Rahmat. Mereka berlari menaiki tangga, tapi sesuatu menghentikan mereka. Dari lorong gelap, Ramawijaya muncul dengan tubuh melayang, matanya hitam pekat, dan mulutnya merekah lebar dengan senyum mengerikan. Kalian tidak akan berhasil, suaranya bergaung, disertai tawa menyeramkan. Dimas mengangkat botol air suci, menyiramkannya ke arah Rama. Sosok itu mengerang kesakitan, tubuhnya mengepul seperti terbakar. Cepat! Lanjutkan! Seru Ustadz Rahmat. Mereka berlari ke ruangan tempat lingkaran ritual berada. Tiara menuangkan air suci di tengah lingkaran, sementara Ustadz Rahmat mulai melafalkan doa-doa. Rama mengerang marah, dari lantai muncul tangan-tangan hitam, berusaha meraih mereka. Lita menjerit saat salah satu tangan menarik kakinya. Jangan berhenti! Teriak Tiara, menarik Lita kembali. Ustadz Rahmat semakin meninggikan suaranya, dan lingkaran ritual mulai bercahaya terang. Rama berteriak nyaring, tubuhnya mulai terhisap ke dalam pusaran cahaya yang terbentuk. Tidak, jeritnya. Aku tidak akan pergi sendiri. Dengan kekuatan terakhirnya, dia mengirimkan gelombang energi gelap. Cahaya lampu padam, dan seluruh rumah bergetar hebat. Tiara menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Lalu, tiba-tiba keheningan. Ketika mereka membuka mata, rumah itu kembali sunyi. Lingkaran ritual telah hilang,
dan udara dingin yang menusuk sudah lenyap. Mereka telah berhasil. Dimas melihat ponselnya. Aplikasi My Circle telah terhapus sendiri. Ustadz Rahmat tersenyum lelah. Portal itu telah ditutup. Rama Wijaya dan arwah-arwah yang terjebak di dalamnya tidak bisa kembali lagi. Tiara dan teman-temannya saling berpandangan. Mereka tahu malam ini akan menghantui mereka selamanya, tetapi mereka telah memenangkan pertarungan. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan rumah itu. Akhirnya, mereka bebas. Namun, sebelum benar-benar pergi, Tiara menoleh sekali lagi ke rumah itu. Di jendela lantai 2, sepasang mata hitam masih menatap mereka dalam diam. Tamat.